Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kembali lagi di mata kuliah metode penelitian pendidikan. Ini adalah pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kalian semua masih bisa mengikuti. Karena hari ini kita akan coba untuk lebih masuk ke dalam topik terkait dengan identifikasi dan perumusan masalah. Setelah minggu lalu kita belajar tentang konsep dasar penelitian pendidikan, apa itu penelitian, kemudian juga manfaat penelitian, tujuan penelitian. Dan hari ini kita akan coba untuk lebih kepada untuk memulai suatu penelitian, yaitu adalah tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi dan juga merumuskan masalah. Oke, jadi identifikasi masalah penelitian atau rumusan masalah yang nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu hipotesis merupakan langkah awal bagi kita untuk melakukan penelitian. Jadi ini adalah sangat penting begitu ya, untuk bisa Anda semua pahami untuk bisa melakukan penelitian dengan sistematis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus mampu untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian berdasarkan kajian literatur. Oke, baik. Untuk yang pertama, mungkin saya akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu masalah penelitian. Mungkin kalian pernah membaca dalam buku ataupun mungkin pernah berpengalaman begitu ya, terkait dengan yang terjadi dalam pendidikan, khususnya bagi kalian yang mungkin yang sudah menjadi guru, bahwa ternyata dalam profesi kita menjadi guru itu tentunya tidak selalu mulus begitu ya, selalu lancar ataupun tidak ada problem. Pasti semuanya pernah mengalami suatu masalah. Nah, masalah-masalah ini memang yang dialami oleh guru harus kita pahami begitu ya, harus kita rumuskan menjadi suatu masalah yang memang nantinya bisa secara terukur dan sistematis agar kita bisa menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, masalah-masalah penelitian ini harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, kalau kita berangkat dari definisi, apa sih itu masalah? Masalah itu adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam suatu fenomena dan dapat dijawab melalui proses penelitian. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata kuncinya adalah harapan dan kenyataan, das Sein dan das Sollen. Nah, jadi masalah terjadi apabila yang terjadi atau kenyataan itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi ada gap di situ, ada kesenjangan di situ. Maka terjadilah suatu masalah, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik dari masalah penelitian ini harus bersifat spesifik. Nah, jadi masalahnya itu nanti kita akan coba untuk lebih mengerucut begitu ya, tidak berupa masalah-masalah yang umum, masalah yang kompleks begitu ya, tapi bersifat spesifik ya. Dan masalah itu harus dipecahkan melalui metode penelitian ilmiah. Jadi masalah yang nanti kita akan uraikan adalah masalah yang nanti bisa kita ukur, bisa kita lakukan atau temukan solusinya dengan melakukan kaidah-kaidah ilmiah. Nanti kita akan lihat ya contoh-contoh masalah itu apa saja sih. Nah, dari bukunya Creswell gitu ya, dari bukunya Educational Research, mengatakan bahwa masalah penelitian ini harus dapat diteliti secara sistematis. Nah, karena memang penelitian itu kan kemarin kita bahas bahwa harus sistematis, kemudian juga harus logis ya, dan juga harus memiliki scientific method. Ada kaidah-kaidah ilmiah yang tidak bisa diabaikan begitu ya. Oleh karena itu, masalah penelitian ini harus bisa diteliti secara sistematis, secara berurutan begitu ya. Jadi untuk sampai nanti menemukan solusi itu harus ditemukan atau harus mengikuti suatu tahapan penelitian yang sistematis atau mengikuti kaidah ilmiah. Begitu ya. Jadi masalah penelitian itu adalah tadi ya, antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Nah, kemudian sebenarnya sumber masalah penelitian itu kita bisa ambil dari mana saja sih? Nah, tadi kita bahas bahwa masalah penelitian itu kan ada gap ya, ada kesenjangan.
Nah, sumber-sumber masalah itu dari mana kalau kita menjadi seorang guru atau mungkin calon guru? Pastinya yang pertama, bahwa masalah penelitian itu bisa berangkat atau bersumber dari pengalaman pribadi. Nah, mungkin selama Anda semua berkecimpung dalam dunia pendidikan, pastinya mengajar begitu ya, atau bekerja dalam pendidikan, pasti pernah mengalami suatu masalah. Baik itu mungkin masalahnya ada di dalam konteksnya pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun mungkin masalah yang terjadi pada diri siswa. Begitu ya. Nah, jadi banyak sekali terkait dengan masalah penelitian yang sumbernya dari pengalaman pribadi. Mungkin antara guru satu dengan guru yang lain itu mungkin berbeda masalahnya. Antara kelas satu dengan kelas yang lain pun pasti berbeda. Oleh karena itu pengalaman pribadi ini menjadi sumber gitu ya, sumber masalah yang nanti kita bisa uraikan masalahnya apa. Kemudian yang kedua, sumber masalah penelitian itu bisa juga didapat dari suatu kajian literatur. Nah, jadi temuan-temuan penelitian sebelumnya yang belum lengkap ini bisa menjadi dasar suatu penelitian yang baru. Jadi Anda pernah mungkin membaca suatu penelitian sebelumnya atau membaca jurnal. Nah, pastinya di situ ada kesimpulan yang mungkin kesimpulannya menjelaskan bahwa ini belum diteliti di bagian apa begitu ya. Jadi harus ada sarannya, harus ada rekomendasi lanjutan. Nah, saran rekomendasi lanjutan ini bisa menjadi suatu masalah baru yang nanti bisa dipecahkan atau diteliti oleh peneliti berikutnya. Begitu ya. Jadi dari kajian literatur pun kita bisa mendapatkan suatu masalah. Ya, jadi prinsipnya adalah ya kita harus baca jurnal, baca temuan-temuan dari kajian literatur ilmiah begitu ya. Jadi bisa ditemukan. Jadi kan research itu kan meneliti atau mencari berulang-ulang. Re itu kan berulang-ulang dan search adalah mencari. Jadi mencari berulang-ulang yang tidak pernah selesai begitu ya. Kemudian sumber masalah berikutnya yaitu tentunya dari kebijakan-kebijakan pendidikan. Mungkin ada peraturan atau kebijakan-kebijakan yang baru yang bisa menimbulkan atau dampak dalam dunia pendidikan. Misalkan sekarang kan sedang adanya kebijakan kurikulum merdeka mungkin ya. Nah, dari ada suatu kebijakan kurikulum itu nanti guru ataupun pemangku kepentingan begitu ya melaksanakan itu mungkin ada masalah-masalah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Baik itu mungkin dari sisi pengembangan kurikulumnya ataupun implementasinya di kelas. Nah, itu pun bisa menjadi suatu sumber masalah. Dan yang terakhir yaitu bisa juga kita mendapatkan dari suatu data empiris. Ya, yaitu berupa statistik atau laporan resmi yang menunjukkan fenomena tertentu dalam pendidikan. Nah, ini berangkatnya dari tadi ya, dari data-data atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Misalkan motivasi belajar anaknya itu rendah, 70%. Nah, ini kenapa? Begitu ya. Atau mungkin kok anak-anak di kelas saya itu kok hasil belajarnya tidak sesuai dengan ketuntasan kriteria minimal ya. Itu kan berarti kan data. Nah, data-data ini nanti menjadi pijakan kita untuk bisa melakukan suatu rumusan masalah. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang salah? Bagaimana saya harus menanganinya? Nah, itu adalah masalah. Jadi harapannya tadi anak-anak hasil belajarnya semuanya lulus begitu ya, tapi kenyataannya banyak yang tidak lulus. Nah, itu kan ada gap, ada kesenjangan. Sehingga data-data empiris ini menjadi salah satu sumber masalah yang bisa nanti guru ambil untuk menjadi suatu rumusan masalah. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana sih ciri-ciri suatu masalah penelitian yang baik? Nah, yang pertama, bisa dikatakan masalah penelitian itu baik apabila data dapat dikumpulkan dengan metode yang tepat. Jadi, masalah-masalah tersebut dimungkinkan untuk bisa diambil datanya secara valid di lapangan nanti. Nah, jadi data-data ini harus didapatkan untuk bisa menjawab suatu masalah itu. Nah, itu jadi kalau sudah masalahnya bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana nanti datanya, sumbernya dari mana datanya, berarti itu adalah masalah penelitian yang baik. Contohnya tadi ya, misalkan hasil belajar anaknya ini 70% kok rendah. Nah, itu kan berarti kan datanya jelas bahwa bersumber dari siswa yang memiliki hasil belajar yang rendah, kemudian kita tarik menjadi suatu masalah dan akhirnya bisa kita kumpulkan data-datanya. Nah, itu berarti adalah masalah penelitian yang baik. Yang kedua,
Masalah penelitian yang baik itu adalah harus memiliki kontribusi, yaitu harus bermanfaat bagi dunia akademik dan juga praktik pendidikan. Ya, jadi masalah yang baik itu ya masalah yang memang memiliki dampak begitu ya, terkait dengan berbagai macam fenomena pendidikan. Ya, nantinya ini bisa berdampak pada peningkatan atau ke kualitas keberlanjutan begitu ya. Nah, jadi harus yang bermanfaat. Ya, jadi nggak boleh kita meneliti atau mengambil suatu masalah yang tidak jelas begitu ya, tidak jelas, tidak bermanfaat nanti bagi untuk pendidikannya apa begitu ya, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah harus dapat diteliti. Harus dapat diteliti dengan metode ilmiah yang sesuai. Nah, ini pun sama. Jadi tidak semua masalah itu bisa diteliti dengan metode-metode ilmiah gitu ya. Masalah yang baik itu harus bisa diteliti dengan scientific method ya, harus jelas tahapannya, ada kajian teoritisnya, kemudian juga bisa diambil datanya, dan juga bisa dianalisis datanya sampai nanti pada akhirnya disimpulkan. Nah, kemudian yang terakhir, masalah penelitian yang baik itu harus jelas dan spesifik, yaitu memiliki batasan yang jelas dan pada fokus tertentu ya. Jadi masalah penelitian itu baiknya adalah tidak terlalu luas begitu ya, harus spesifik, punya batasan, tidak terlalu umum. Kalau kita, karena memang kita mata kuliahnya adalah mata kuliah metodologi penelitian pendidikan begitu ya, ya berarti harus fokus pada hal pendidikan. Kalau Anda profesinya guru ya berarti fokus pada setting kelas, contohnya kayak penelitian tindakan kelas dan sebagainya. Nah, itu adalah batasan begitu ya. Jadi nggak boleh kita neliti pendidikan tapi arahnya ke ekonomi, ke bisnis, ke kesehatan, itu sudah melampaui atau tidak relevan begitu ya terkait dengan fokus penelitian masalah kita. Nah, sekarang contoh-contohnya apa saja nih? Contoh-contoh dari suatu masalah penelitian. Oke, misalnya contoh yang pertama seperti ini. Ada suatu masalah bahwa rendahnya minat baca siswa SD di era digital. Begitu ya. Nah, ini kan fenomena ya. Fenomena yang terjadi di saat ini, bahwa anak-anak SD, anak-anak kecil begitu ya, anak-anak siswa sekolah itu kan sudah gemar sekali yang namanya digital. Nah, ini ternyata memiliki dampak begitu ya. Kok siswa-siswa di sekolah di kelas ini kok minatnya rendah ya terhadap membaca. Nah, ini kenapa? Nah, ini adalah masalah ya, antara harapan dengan kenyataan ini berbeda. Harapannya apa sih? Harapannya kan ya minat baca anak kan bagus begitu ya, tapi ternyata tidak. Nah, ternyata ini ada variabel yang mempengaruhinya. Ternyata bisa ada mungkin dari pengaruh gawai begitu, pengaruh gadget, sehingga masalah ini mengidentifikasi kesenjangan antara harapan literasi dan realitas di era teknologi. Ya, ini adalah suatu masalah yang jelas, ini adalah masalah yang spesifik, yang baik gitu ya, jelas, spesifik, bisa diteliti, bisa diambil datanya, dan juga nanti bisa kita sesuaikan atau kita cari dengan cara-cara ilmiah ya. Nah, ini adalah masalah penelitian yang baik. Contoh lagi berikutnya misalkan gini, pengaruh model pembelajaran STEAM terhadap kreativitas anak PAUD. Nah, ini dalam pendidikan PAUD ya. Nah, berarti ini si guru ini pengen meneliti terkait dengan masalah kreativitas anak-anak PAUD begitu ya. Bagaimana sih kreativitas anak PAUD kalau guru sudah menerapkan pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics? Apakah kreativitasnya akan meningkat? Nah, itu berarti masalah begitu ya. Mungkin yang dirasakan oleh guru PAUD ini kan kreativitas anaknya itu kan rendah mungkin ya. Atau mungkin sudah baik, cuman memang ingin mengetahui model-model pembelajaran apa saja sih yang mungkin bisa mempengaruhi terkait dengan kreativitas. Nah, itu kan berarti masalah. Masalah ini meneliti dampak pendekatan pembelajaran tertentu pada perkembangan anak. Ini adalah masalah yang baik, gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah terkait dengan efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi misalkan. Nah, jadi masalah ini adalah mengkaji kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan hasil yang dicapai. Gitu ya. Ini kan lihat kita ada kesenjangan lagi nih ya, ada gap lagi. Ya, jadi masalahnya adalah pembelajarannya daring ya karena pandemi. Apa nih efektivitasnya begitu ya? Apakah memang daring itu bisa efektif selama masa pandemi atau bagaimana? Nah, ini bisa kita lakukan suatu penelitian ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu.
Nah, berikutnya, setelah masalah kita identifikasikan, langkah berikutnya adalah kita harus bisa untuk merumuskan masalah. Beda ya, kalau masalah yang teridentifikasi itu berarti kita sudah menemukan masalah-masalahnya yang spesifik, jelas gitu ya. Kemudian juga bisa kita uraikan menjadi mendapatkan bisa mendapatkan datanya nanti ya. Langkah berikutnya adalah kita harus merumuskan masalah itu. Apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu bisa kita artikan ke dalam suatu bentuk pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Nah, jadi ini adalah berupa kalimat tanya begitu ya, pakai tanda tanya. Jadi rumusan masalah ini harus kita uraikan menjadi suatu bentuk kalimat tanya. Kalau tadi kan masalah-masalahnya kan cuma teridentifikasi aja ya, berupa pernyataan. Gitu ya, ada kesenjangan, ada gap antara kenyataan dan juga terhadap harapan ya. Harapan dan kenyataan itu beda. Nah, itu adalah baru identifikasi masalah. Nah, sekarang rumusan masalah itu harus kita uraikan menjadi suatu pertanyaan. Nanti kita lihat contohnya ya. Kenapa kok pertanyaan? Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menjadi pedoman, untuk bisa kita ambil datanya atau menjadi pedoman dalam pengumpulan data nanti. Begitu ya. Jadi memang harus dalam kalimatannya biar fokus, biar spesifik, dan juga agar kita bisa tepat sasaran untuk bisa menjawab si pertanyaan itu. Jadi kan sebenarnya kan penelitian itu kan untuk menjawab keresahan begitu ya. Nah, jadi untuk menjawab ya pastinya diawali dengan soal atau dengan pertanyaan. Gitu. Jadi sebagai guide ya, sebagai pedoman, sebagai tujuan akhir yang nanti harus kita jawab. Nah, tujuannya apa? Untuk mengarahkan proses analisis data. Jadi rumusan masalah itu harus kita tuliskan yang nantinya untuk bisa kita gunakan untuk bisa mengarahkan kita untuk analisis data. Baik itu nanti analisis datanya data kuantitatif ataupun mungkin nanti data kualitatif. Nah, itu nanti kita bisa temukan, kita bisa fokuskan atau ambil begitu ya, atau pilih berdasarkan rumusan masalahnya seperti apa. Nah, ya, menurut Sugiono ya, rumusan masalah ini adalah menjadi dasar penelitian. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menemukan identifikasi masalah dan sudah bisa merumuskan masalah, berarti kita sudah 50%. Begitu ya, penelitian kita selesai. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena apabila seorang peneliti belum bisa menemukan masalahnya secara baik begitu ya, secara spesifik dengan tadi kriteria masalah yang baik, itu berarti nanti langkah-langkah berikutnya dalam melakukan proses penelitian tentunya akan bermasalah, akan tidak tepat begitu ya, akan sia-sia. Istilahnya adalah garbage in, garbage out. Jadi kalau kita awalnya sudah tidak tepat dalam merumuskan masalah, nanti ke belakangnya atau seterusnya langkah-langkah berikutnya itu akan mengalami kesulitan. Datanya tidak valid, kemudian metodenya salah, sampai nanti pada akhirnya jawaban dari rumusan masalah pun tidak tepat. Begitu ya. Jadi masalah ini adalah langkah yang penting begitu ya bagi seorang peneliti untuk bisa melakukan penelitian dengan baik. Nah, rumusan-rumusan masalah itu banyak, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, bisa kita contohkan ada yang disebut dengan rumusan masalah deskriptif. Nah, ini ya. Jadi ini adalah rumusan masalah deskriptif. Pertama, contoh misalkan ingin memetakan suatu fenomena pendidikan, gitu ya. Contoh rumusan masalahnya apa? Misalkan, bagaimana tingkat literasi membaca siswa kelas 4 sekolah dasar di daerah pedesaan. Lihat di sini, kita perhatikan. Di sini, rumusan masalahnya adalah bentuk kalimat pertanyaan. Tadi ya, seperti saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa rumusan masalah harus dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini sudah betul ya, sudah kalimat tanda tanya. Bagaimana tingkat literasi membaca siswa kelas 4 SD di daerah pedesaan? Nah, jadi jelas ini adalah rumusan masalah deskriptif. Dari kata deskriptif berarti kan pengen mendeskripsikan.
pengen menjelaskan terkait dengan siswa-siswa yang ada di daerah pedesaan terkait dengan literasi membacanya gimana untuk siswa kelas 4. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian, rumusan masalah yang kedua disebut dengan rumusan masalah komparatif. Nah, komparatif ini adalah untuk membandingkan dua atau lebih suatu variabel. Begitu ya. Tadi kalau tadi deskriptif ini adalah memetakan suatu fenomena pendidikan, jadi ingin menjelaskan suatu fenomena. Kalau komparatif dia membandingkan dua atau lebih variabel. Apa itu variabel? Nanti mungkin kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Tidak sekarang. Contoh misalkan gini. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode blended learning dan konvensional? Nah, kita lihat di sini ada variabelnya adalah hasil belajar. Begitu ya, hasil belajar dan juga metode blended learning dan metode konvensional. Nah, berarti ini komparatif. Kita pengen ngelihat bagaimana sih kalau anak-anak pakai metode blended learning terhadap hasil belajar dan juga konvensional terhadap hasil belajar, atau ada perbedaannya enggak? Nah, ini berarti kita harus melakukan penelitian untuk menjawab masalah ini, begitu ya, atau untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, itu adalah rumusan masalah komparatif. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang dikenal dengan atau disebut rumusan masalah asosiatif. Nah, kalau asosiatif ini adalah tujuannya untuk meneliti hubungan antara variabel. Kalau tadi komparatif membandingkan, nah sekarang pengen ngelihat ada nggak sih hubungannya. Contoh rumusan masalahnya gimana? Contohnya gini, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi AR itu augmented reality ya, terhadap pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar. Nah, ini adalah asosiatif. Dilihat dari mana asosiatifnya? Pengen ngelihat apakah penggunaan teknologi AR ini berdampak pada pemahaman konsep matematika. Jadi ada sebab akibat, begitu ya. Berarti ini pengen menghubungkan, ya, pengen menghubungkan terkait dengan teknologi, penggunaan teknologinya terhadap pemahaman konsep. Itu berarti asosiatif, gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kita bisa merumuskan masalah tersebut. Ya, langkah-langkahnya seperti apa sampai pada akhirnya kita bisa merumuskan suatu bentuk pertanyaan. Yang pertama, tentukan topik penelitian. Ya, untuk bisa merumuskan masalah yang baik, kita harus tahu dulu kita topik penelitiannya apa. Coba nanti kalian bisa fokus untuk area pendidikan, ya pastilah ya, karena kita adalah di levelnya penelitian pendidikan ya. Jadi fokusnya area pendidikan yang ingin diteliti berdasarkan minat dan kebutuhan. Balik lagi ya. Yes, betul gitu ya. Masalah memang berangkat dari fenomena atau berangkat dari kenyataan dan juga harapan perbedaan. Tapi agar masalah ini kita bisa selesaikan, agar masalah ini kita bisa kuasai, tentunya harus topik-topik yang sudah kita memiliki kemampuan dalam bidang itu, atau setidaknya yang kita sukai deh, atau mungkin yang kita minati. Contoh misalkan kalau Anda senang terkait dengan bidang teknologi, begitu ya, ya cobalah cari masalah-masalah atau rumuskan masalah yang terkait dengan teknologi karena Anda minatnya di situ. Atau kebutuhannya apa? Kebutuhannya memang ya sekarang teknologi kan sedang berkembang dan juga pengen melihat dampaknya seperti apa. Berarti itu topik penelitiannya, teknologi pendidikan, begitu ya. Atau mungkin minat yang lain, kalau Anda senangnya dalam hal bentuk berbahasa misalkan, ya carilah tentang masalah-masalah yang kaitannya dengan bahasa dan seterusnya, begitu ya. Jadi topik penelitian itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Apa nih topiknya? Topik teknologi pendidikan kah, atau mungkin media, atau mungkin model pembelajaran dan sebagainya. Banyak, begitu ya. Yang kedua, kita juga harus bisa mengidentifikasi fenomena yang relevan. Temukan kesenjangan atau masalah nyata dalam praktek pendidikan. Nah, jadi pastikan bahwa masalah yang sudah kita tetapkan ini adalah masalah yang nyata, yang real, yang bisa kita temukan, yang kita alami. Jadi bukan dari masalah yang
mengada-ngada begitu ya, yang yang tidak jelas begitu ya, atau yang imajinasi kita, nggak boleh begitu ya. Tapi memang harus masalah yang real, yang ada, yang kita alami ya, ataupun mungkin dari kita kajian literatur ya. Jadi fenomenanya harus ada, harus relevan, yang sesuai dengan praktik-praktik pendidikan tentunya. Kemudian yang ketiga adalah harus lakukan kajian literatur. Nah, nanti mungkin ini di pertemuan berikutnya nanti kita akan fokus pada topik kajian literatur ya. Tapi untuk bisa merumuskan masalah, Anda juga perlu untuk banyak membaca jurnal, membaca buku, ataupun mungkin diskusi dengan dosen atau mungkin dengan teman sejawat terkait dengan masalah yang sudah kalian tetapkan. Cek lagi penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak belum yang meneliti tentang rumusan masalah itu ya. Buka lagi jurnalnya, buka lagi artikel-artikel yang relevannya yang terkait dengan subjek masalah kita. Pahami konteks itu. Jadi memang rumusan masalah yang baik itu harus ditentukan atau diperkuat dengan kajian literatur yang sesuai begitu ya. Nah, jadi kan agar kita update juga terkait dengan pengembangan keilmuannya seperti apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita merumuskan masalah tapi ternyata di luar sana sudah banyak orang-orang yang sudah menemukan solusi masalah itu. Ya, terus ngapain kita neliti lagi, kan begitu. Nah, tapi mungkin saja masalahnya sama ya. Solusinya sama, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda. Itu masih diperbolehkan. Gitu ya. Jadi agar penelitiannya bermanfaat, agar penelitiannya memang menjadi suatu kebaruan, ya tentunya harus kita melakukan kajian literatur itu. Dan yang terakhir adalah harus bisa untuk memformulasikan pertanyaan penelitian. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, terukur, dan dapat diteliti. Begitu ya. Jadi pertanyaannya jangan yang dalam kalimat tanya itu ada 2 pertanyaan dalam satu kalimat misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus spesifik, harus bisa terukur. Pakai indikatornya apa? Ya kira-kira bisa nyampe nggak waktu penelitian saya 6 bulan atau mungkin 1 tahun ini. Jadi jangan sampai nanti kita bikin rumusan masalah tapi itu ya nggak bisa kita jangkau begitu ya, terkait dengan mungkin waktunya, anggaran dananya, atau mungkin subjek penelitiannya terlalu luas begitu ya. Jadi mohon dicek lagi apakah rumusan masalahnya ini adalah spesifik, terukur begitu ya, dapat diteliti atau tidak. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, kita bisa menuliskan pertanyaan menggunakan rumusan masalah, langkah berikutnya adalah kita harus bisa untuk membuat suatu hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis bisa kita artikan adalah sebagai suatu jawaban sementara. Begitu ya. Jadi jawaban sementara ini berarti kan jawaban yang belum kita dapatkan ya secara ilmiah begitu ya, hanya praduga awal saja. Jadi dugaan awal terhadap suatu masalah penelitian ya. Jadi ini adalah jawaban sementara kita gitu ya. Jadi kan Anda tadi sudah menuliskan rumusan masalah, ya sudah, berarti Anda tolong jawab begitu ya, tanpa mungkin melakukan penelitian terlebih dahulu ya. Jadi nanti dari hipotesis ini, nah nanti kita akan cek, kita akan uji hipotesis ini apakah benar atau tidak begitu ya. Nah, tetapi dalam hal merumuskan hipotesis, kita tidak asal untuk bisa memberikan jawaban sementara itu, tapi jawaban-jawaban sementara itu tentunya harus tetap berbasiskan teori keilmuan ya. Jadi jangan sampai nanti kita malah hipotesisnya asal gitu ya, jawabannya asal ya, berdasarkan mungkin hasil imajinasi kita tanpa ada landasan teori, itu nggak boleh. Jadi tetap hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah kita itu harus dengan berbasis teori, didasarkan pada kajian literatur. Nanti mungkin kalau kita sudah masuk ke penulisan gitu ya, kajian teori ini sudah masuk ada di bab 2. Nah, nanti kita akan benar-benar mengkaji suatu jurnal gitu ya, buku-buku, kemudian juga
sumber-sumber literatur relevan yang lainnya nanti kita bisa gunakan. Begitu ya. Jadi harus tetap berbasis teori. Dan hipotesis ini adalah dapat diuji. Nah, jadi hipotesisnya harus dapat diuji secara empiris. Begitu ya. Nanti ada mungkin ujinya adalah bisa berupa uji statistik, ya, uji hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Nah, berarti tadi hipotesisnya harus berangkat dari teori, gitu ya. Karena apa? Karena nanti kan ada turunannya, ada indikatornya, ada definisi konseptual, definisi operasional dan sebagainya. Itu harus bisa diuji nantinya. Baik nanti tadi ujinya berupa uji kualitatif ataupun mungkin uji secara kuantitatif. Gitu ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang teknik analisis data. Jadi, menurut Meleong gitu ya, tahun 2018, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dapat diuji secara empiris. Ya, dari kata empiris kan berarti ini sudah masuknya kepada kaidah-kaidah ilmiah ya, kaidah-kaidah yang memang menggunakan metode saintifik. Nah, tadi rumusan masalah ada jenis-jenisnya. Sekarang hipotesis pun ada jenis-jenisnya ternyata. Apa saja sih itu jenis-jenisnya? Yang pertama, ada yang disebut dengan hipotesis deskriptif. Sama ya, tadi ada rumusan masalah deskriptif, hipotesisnya pun sama, ada hipotesis deskriptif. Apa itu hipotesis deskriptif? Yaitu pernyataan tentang suatu variabel. Contoh, mayoritas guru PAUD menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Berbeda ya. Kalau tadi rumusan masalah dia menggunakan kalimat pertanyaan, kalau hipotesis dia berupa pernyataan. Jadi titik begitu ya, tidak ada tanda tanya atau tanda seru, enggak, titik aja gitu. Ini adalah jawaban sementara. Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah mayoritas guru PAUD menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Nah, ini adalah hipotesis deskriptif. Mungkin rumusan masalahnya adalah apakah guru PAUD menggunakan media pembelajaran berbasis digital? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, kita jawab dulu dari hipotesis sebelum kita melakukan penelitian atau analisis data. Kita ajukan hipotesisnya. Oh, ternyata mayoritas guru PAUD menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Nah, itu berarti sudah betul ya, sudah betul untuk kita merumuskan hipotesis deskriptif. Berikutnya disebut dengan hipotesis komparatif. Apa itu komparatif? Nah, komparatif ini tadi ya, kalau rumusan masalah pun sama, membandingkan dua variabel. Kalau hipotesis komparatif pun sama, membandingkan dua atau lebih kelompok. Contoh, siswa yang belajar dengan metode berbasis proyek pun memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Tuh, berarti kan dijawab begitu ya, dijawab terkait dengan rumusan masalah yang tadi kita ajukan. Ternyata siswa yang menggunakan metode project itu lebih baik, hasil belajarnya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan berbasis project. Gitu ya. Jadi ini kan perbandingan ya, perbandingan antara dua variabel atau kelompok. Nah, terakhir ada yang dikenal juga dengan hipotesis asosiatif. Nah, kalau asosiatif apa? Menunjukkan hubungan antara dua variabel. Sama ya kayak rumusan masalah rumusan masalah asosiatif, ini pun sama. Asosiatif menghubungkan antara dua variabel. Ada hubungan positif antara frekuensi membaca buku, cerita, dan keterampilan menulis. Nah, berarti ini ada dua variabel, yaitu hubungan frekuensi membaca buku dengan keterampilan menulis. Nanti bisa kita buktikan begitu ya, kita uji hipotesis ini benar nggak dengan mungkin uji-uji statistik. Nah, contohnya di sini nih, kalau kita ngeliat grafik ini ya, ini adalah uji regresi. Jadi antara kemampuan membaca buku dengan keterampilan menulis ini kita lihat. Ya, ini nanti kita akan pelajari ya di teknik analisis data. Ini asosiatif. Ini membandingkan antara siswa yang tadi dengan menggunakan metode project dengan yang tidak. Bagaimana? Ini adalah komparatif. Nah, kalau ini deskriptif, biasanya kalau deskriptif itu dijelaskan dengan bentuk tabel, dengan menggunakan grafik, pie chart, atau mungkin histogram dan sebagainya. Ya, jadi berupa data-data yang memang yang nanti kita bisa ambil di lapangan begitu ya. Nah, sama halnya dengan rumusan masalah, hipotesis juga ada ciri-cirinya agar kita bisa mengajukan suatu hipotesis yang baik. Yang pertama,
Hipotesis yang baik itu harus spesifik dan terukur. Nah, gitu ya, sama ya yang kayak rumusan masalah. Hipotesisnya harus jelas dan dapat diukur dengan instrumen penelitian yang tepat. Ini penting begitu ya, merumuskan hipotesis karena nanti akan melahirkan suatu instrumen. Jadi memang tadi harus berangkat dari teori. Yang kedua, hipotesis yang baik itu harus berdasarkan teori. Ya, teori-teori yang mungkin relevan gitu ya, yang sesuai dengan keilmuan, yang sesuai dengan masalah yang kita teliti atau variabel kita yang teliti. Kalau mungkin masalahnya kreativitas, berarti kan kita cari teori-teori kreativitas. Tentang model pembelajaran, kita cari teori-teori model pembelajaran, begitu ya. Banyak saya rasa ya di internet atau mungkin di perpustakaan atau mungkin sekarang pakai AI pun semakin mudah begitu ya untuk mencari teori-teori yang relevan itu. Kemudian yang ketiga, hipotesis itu harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji dengan metode ilmiah yang sesuai. Nah, jadi tetap ya, karena memang kita penelitian ini adalah penelitian ilmiah, jadi harus dapat dites, harus dapat diuji. Ya, diuji kebenarannya, diuji hipotesisnya. Begitu. Ini adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk pertemuan yang kedua. Saya rasa sampai hipotesis, ciri-ciri hipotesis yang baik. Mungkin nanti untuk tugasnya nanti saya sampaikan di kelas saja. Terima kasih. Mungkin ini videonya sudah cukup lama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya di video kali ini. Dan kalau ada pertanyaan atau mungkin yang masih kurang paham, bisa nanti kita diskusikan di kelas. Oke, cukup ya. Sampai sini saja mungkin kita tutup untuk pertemuan yang kedua ini terkait dengan topik identifikasi masalah dan rumusan masalah. Ya, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dalam belajar di mata kuliah kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.